Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arif dengan NIM 220910 2020 Perkenalkan, nama saya Bintang Nusantara dengan NIM 22091020205006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Nurahya dengan NIM 220910202140. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aditya dengan NIM 220210205003. Perkenalkan, nama saya Ike Julianti Prastika, NIM 220210205015. Cina menjadi negara ideologi komunis karena peristiwa revolusi komunis yang terjadi pada tahun 1949. Pada saat itu, Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil mengalahkan pemerintahan Kuomintang yang didukung oleh Amerika Serikat dan mendirikan Republik Rakyat Cina atau yang biasa disebut RRC. Setelah merebut kekuasaan pemerintahan komunis di Cina, lalu mengadopsi sistem politik dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Marxisme dan Leninisme. Mao Zedong menjadi pemimpin tertinggi Cina dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menghapus kapitalisme dan menggantinya dengan sosialisme. Pada awalnya pemerintahan Cina yang baru ini mendapat dukungan dari Uni Soviet, tetapi kemudian terjadi perpecahan antara kedua negara tersebut pada akhir 1950-an. Setelah perpecahan itu, Cina mengambil jalan sendiri dalam pengembangan sosialisme dan mengadopsi pandangan ideologis yang disebut Maoisme. Sejak saat itu, Cina terus mempertahankan ideologi komunis sebagai dasar negaranya, meskipun ada perubahan dalam pandangan ideologis dan kebijakan ekonominya. Pada saat ini, Cina dikenal sebagai negara komunis dengan ekonomi pasar yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi global. Tentu berikut adalah pemaparan mengenai penerapan di bidang politik dan hukum di Cina yang dianggap penting. Yang pertama ada penerapan Partai Komunis Cina atau bisa disingkat PKC. PKC merupakan partai politik satu-satunya yang berkuasa di Cina dan memegang kendali penuh atas sistem politik dan pemerintahan. Penerapan partai PKC dalam mengatur dan memimpin politik di Cina dianggap penting karena partai ini memiliki kebijakan dan prinsip ideologis yang unik, serta berperan dalam menentukan arah kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di negara ini. Yang kedua yakni ada hukum dan peraturan. Cina memiliki sistem hukum yang didasarkan pada prinsip hukum sosialis yang diterjemahkan sebagai hukum di atas segalanya dan menjadi dasar bagi penerapan hukum di negara ini. Penerapan hukum di peraturan dianggap penting karena dapat mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melindungi hak dan kepentingan warga negara, serta mempromosikan keadilan dan keteraturan dalam sistem politik dan sosial yang berada di negara Cina. Berikutnya ada kebijakan ekonomi Cina, dikenal dengan model ekonominya yang unik, yaitu ekonomi sosialis pasar. Penerapan kebijakan ekonomi dianggap penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan stabilitas sosial di Cina, serta mempengaruhi hubungan Cina dengan negara lain di tingkat global. Namun di sini penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai penerapan politik dan hukum di Cina dapat bervariasi, tergantung pada sudut pandang dan konteks tertentu. Di Cina, agama dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan agama dan budaya di Cina. 1. Agama di Cina itu mayoritas adalah Buddha. Memiliki pengikut yang sangat banyak. Banyak kuil Buddha yang tersebar di seluruh negeri dan kegiatan keagamanya seperti upacara dan doa rutin dilakukan di sana. 2. Konfusianisme adalah filsafat dan sistem nilai yang sangat penting di Cina. Banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang diwarisi dari Konfusianisme seperti upacara pernikahan, penghormatan kepada orang tua, dan budaya kerja keras. 3. Festival Tahun Baru Imlek. Tradisi seperti memberikan uang angpau kepada anak-anak, memasak makanan khas festival, dan menonton pertunjukan barongsai. 4. Makanan di Cina sangat terkenal dan memiliki keunikan tersendiri seperti jiaozi atau dumpling yang melambangkan kekayaan dan Yan Gao, kue tahun baru yang melambangkan harapan untuk masa depan yang cerah. 5. Seni bela diri seperti kungfu, tai chi adalah warisan budaya penting di Cina. Dan 6. Kesenian tradisional ini seperti opera Beijing,
Kertas gunting, batik, dan patung tanah liat adalah contoh seni budaya yang dipelajari dan dilestarikan oleh masyarakat Cina. Semua penerapan agama dan budaya di Cina ini sangat penting dan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sama kekurangan dari penerapan ideologi komunis di Cina, yang pertama yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul, serta adanya kesenjangan ekonomi, sebab masih terdapat orang miskin yang masih hidup dalam kondisi sulit atau kesusahan, ditambah ada lagi korupsi di mana ideologi komunis tersebut tidak berhasil mengatasi masalah tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu kelebihan dari penerapan ideologi komunis di Cina, yaitu telah menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan pemerintah yang kuat dan stabil. Dengan begitu dapat menumbuhkan ekonomi yang pesat dan telah berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Penerapan ideologi komunis telah memungkinkan Cina untuk membangun infrastruktur yang luas dan modern, seperti jaringan transportasi yang canggih dan pusat kota yang modern, dan juga pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan, dan juga pemerataan tersebut telah diakui oleh dunia. Kelebihan dan kekurangan dari negara Cina yang menganut ideologi komunisme dapat dibandingkan dengan negara lain yang juga menganut ideologi yang sama, seperti Uni Soviet dan Kuba. Perbandingan kelebihan dan kekurangan dari negara Cina sebagai ideologi komunisme dengan negara lain, yang pertama dalam hal kesetaraan sosial. Negara Cina, konsep kesetaraan sosial ditekankan dalam kebijakan-kebijakan seperti sistem Hoku, di mana pendaftaran rumah tangga yang memungkinkan warga desa untuk mendapatkan akses yang sama dengan warga kota dalam hal kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, Uni Soviet. Kesetaraan sosial juga ditekankan di Uni Soviet dengan adanya program-program kesetaraan sosial yang bertujuan untuk membantu warga miskin dan memberikan akses yang sama untuk mendapatkan layanan dan kesehatan serta pendidikan. Yang ketiga, di negara Kuba, kesetaraan sosial di Kuba tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang merata di seluruh wilayah negara. Kekurangannya di negara Cina, meskipun terdapat kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan sosial, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kota dan pedesaan dalam penghasilan dan akses terhadap layanan publik. Yang kedua, di Uni Soviet, sistem kesetaraan sosial di Uni Soviet dianggap sebagai salah satu penyebab stagnasi ekonomi dan kurangnya inovasi. Yang ketiga, di Kuba, kesetaraan sosial yang diterapkan di Kuba juga menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan penghambat kebebasan ekonomi. Dalam sistem pemerataan ekonomi, kelebihan di negara Cina dalam beberapa dekade terakhir, Cina berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang pesat dan mengadopsi modal ekonomi campuran yang menggabungkan ekonomi, prinsip-prinsip komunis dan kapitalistis. Yang kedua, Uni Soviet. Pemerataan ekonomi menjadi fokus utama di Uni Soviet dengan adanya pengelolaan industri dan sumber daya alam oleh negara dan redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, di Kuba, pemerataan ekonomi di Kuba diwujudkan melalui pengelolaan industri dan sumber daya alam oleh negara serta memberikan akses yang sama terhadap layanan sosial seperti pendidikan dan layanan sosial seperti kesehatan. Yang ketiga, kekurangan dari negara Cina, meskipun ekonomi Cina berkembang pesat tetapi masih terdapat ketimpangan sosial yang signifikan antara kota dan pedesaan serta antara wilayah pantai dan pedalaman. Ideologi di Cina didasarkan pada komunisme yang dianut oleh Partai Komunis, yaitu PKC, sementara Indonesia memiliki ideologi yang didasarkan pada Pancasila, yaitu filsafat politik yang menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar semua nilai dan prinsip. Meskipun ada beberapa persamaan antara ideologi Cina dan Pancasila seperti kesetaraan, persatuan, dan kerjasama, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal prinsip dan penerapan praktisnya. Penerapan ideologi di Cina dilakukan dengan
dengan tangan besi oleh PKC dengan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan berbicara, media, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, Pancasila di Indonesia diterapkan secara relatif bebas dan jaminan kebebasan berbicara, pers, dan hak asasi manusia yang terjamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan apakah ideologi Cina dapat diterapkan di Indonesia atau tidak. Namun, dapat dikatakan bahwa implementasi ideologi Cina akan menghadapi tantangan dalam konteks demokrasi yang dianut oleh Indonesia dan mungkin memerlukan penyesuaian yang cukup signifikan untuk diterapkan secara efektif.